Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya ini. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya agar potensi menjadi calon kepala desa. Tentunya banyak cara untuk menuju ke arah itu. Namun antara lain strategi yang ingin saya informasikan adalah sebagai berikut. Strategi dapat menang dalam pemilihan kades. Antara lain, 1. Ketahui sifat pemilih. Sekali lagi, ketahui sifat pemilih yang sudah saya bahas di video kemarin. Antara lain, sifat pemilih atau sifat calon pemilih itu loyal, objektif, dan abai. Jadi itu dipelajari lagi di video sebelumnya. Yang kedua, pilih tim pemenangan atau tim sukses. Ini bisa dipilih dari sahabat dekat atau saudara kandung, saudara dekat, teman dekat. Tentu yang punya kriteria atau punya kemampuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi punya ilmunya bagaimana caranya melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik. Jadi sekali lagi, pilih tim sukses yang tentunya loyal juga karena di banyak pengamatan saya atau pengalaman, ini tim sukses yang setiap harinya itu ketemu, setiap harinya itu diskusi, setiap harinya itu bersama, setelah beberapa waktu ternyata terbukti dia itu menjadi spionasenya calon kades lain. Makanya perlu hati-hati dalam pemilihan tim sukses ini. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai strategi kita yang sebetulnya baik dibocorkan oleh spionase tersebut. Makanya saran saya, jika milih tim sukses, semacam ada perjanjian atau ada MOU atau ada ikrar, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini perlu dicatat oleh para calon kepala desa apabila ingin memilih tim suksesnya. Jangan yang sukses hanya timnya, harusnya tim sukses itu menjadi tim pemenangan yang bekerja keras, sekuat tenaga, seoptimal mungkin. Tapi kedapatan ada sih yang 1-2 itu menjadi spionase. Walaupun juga tentunya banyak tim sukses yang benar-benar bekerja keras dan loyal. Yang ketiga, cara memperoleh suara atau strategi kampanye. Kampanye itu bisa dilakukan oleh calon kades sendiri. Calon kades tentunya dengan skala
prioritas mendekati keluarga sendiri, baik saudara kandung, saudara dekat. Ini harus benar-benar dilakukan pendekatan. Jangan sampai malah ya, yang harusnya peluang keluarga sendiri menjadi lepas gara-gara kita tidak melakukan pendekatan yang baik ya. Mungkin juga saudara dekatnya itu merasa tidak diwongke atau tidak dikunjungi, akhirnya sebetulnya akan milih kita misalnya karena merasa tidak diperlukan, akhirnya pindah ke lain hati, maksudnya pindah memilih calon gadis lain yang sebetulnya bukan pilihannya ya, yang sebetulnya bukan yang rencananya akan dipilih. Jadi itu sekali lagi calon kepala desa melakukan pendekatan terhadap keluarganya sendiri, jangan sampai pada lepas ya. Jangan sampai pada lepas. Kalau calon kepala desa kan tidak memungkinkan untuk berkunjung ke rumah semua masyarakat ya. Jadi tidak memungkinkan. Ya, misalnya diambil samplingnya saja. Setelah saudara dekat, saudara kandung, pendekatan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, ya pokoknya orang-orang yang berpengaruh di desanya harus dilakukan pendekatan. Ini pun jauh-jauh hari sebelumnya. Ini cepat-cepatan dengan calon kepala desa lain. Ya kan? Setelah itu kita memberdayakan tim sukses yang sudah dibuat itu, yang tentunya tim sukses yang dipercaya loyal. Strategi dari tim sukses itu sendiri saya sarankan juga sama. Tim sukses itu sendiri melakukan pendekatan terhadap keluarganya sendiri dulu. Jangan sampai keluarganya sendiri juga ikut lepas ya. Jadi saudara kandungnya tim sukses, saudara dekatnya tim sukses, sahabatnya tim sukses, temannya tim sukses, harus benar-benar ya diarahkan untuk memilih calon kadesnya ya, jadi kerja tim sukses benar-benar maksimal. Kenalkan calon kadesnya dengan baik agar tertarik memilih, karena memungkinkan juga kalau tidak ada tim sukses, calon pemilihnya kan tidak kenal atau tadinya tidak tertarik dengan pengaruh dan kemampuan dari tim sukses, maka masyarakat yang tadinya tidak berminat memilih menjadi berminat memilih. Itulah kegunaan dari tim sukses atau manfaat tim sukses sendiri. Yang berikutnya, modal yang cukup. Memang uang bukan segalanya. Sekali lagi, memang uang bukan segalanya. Tapi uang sangat berperan penting dalam pilihan kepala desa. Uang yang cukup di sini terutama untuk membiayai kepentingan primer atau kepentingan pokok, biaya operasional, ya, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, alat kampanye, ya, mungkin juga ongkos tim sukses. Ya, ongkos di sini sebagai pengganti karena dia tidak bekerja, otomatis dia sebetulnya diberi kompensasi. Ya. Jadi uang ini sangat perlu juga, ya, sangat perlu. Dan saya sarankan
untuk pemilih yang punya sifat AB ini benar-benar diperhatikan, dapat kok dijemput. Makanya siapkan anggaran untuk menjemput, ya, menjemput calon pemilih yang tidak punya pilihan daripada dia di rumah. Ya, ini juga potensi yang perlu diketahui. Ya, jadi tetap seorang calon kepala desa mempunyai uang yang cukup, ya, saya garis bawahi itu. Yang berikutnya adalah bentuk satgas, ya. Walaupun sudah ada keamanan, ya, dari pihak panitia pemilihan kepala desa, tapi tim kita ini harus ada satgasnya. Tentunya tugasnya bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa ini juga bisa bekerja sama agar suasana desanya itu aman, ya, kondusif, ya. Yang lebih utama lagi, jangan sampai ada intimidasi terhadap calon pemilih. Karena apa? Calon pemilih itu sudah dijamin undang-undang bebas, umum, dan rahasia. Dari sifatnya luber. Jadi pemilih diberi kebebasan, diberi independen melakukan hak pilihnya dengan hati nurani, dengan ikhlas, dengan pilihannya. Jadi dalam pilihan itu dijamin tidak ada intimidasi. Makanya satgas ini perlu, ya. Apalagi misalnya untuk mencegah adanya isu-isu, ya, isu-isu selama ini ada isu-isu serangan fajar. Saya juga nggak tahu apa itu serangan fajar. Ya mungkin malah money politik yang dilakukan pada malam harinya sebelum hari pencoblosan. Ini juga harus dicegah, ya, biar terjadi pemilihan yang benar-benar fair play, ya, benar-benar itu merupakan aspirasi dari masyarakat. Iya, siapapun nanti yang jadi, tentunya kita dukung, ya. Sekali lagi bahwa video ini hanyalah suatu strategi, salah satu strategi yang lain, ya. Kita hanya bersifat ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang optimal, ya, dengan berbagai cara karena memang ingin tercapai atau terkabul usahanya. Namun segalanya kita pasrahkan bahwa ada yang lebih berkuasa di sana, ada yang lebih menentukan di sana, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap narimo, tetap legowo, misalnya kalah atau menang, kita harus siap, ya. Yang kalah mendukung yang menang tentunya merangkul yang kalah agar sekali lagi suasana kondusif. Itu saja video saya yang mengupas tentang strategi bagaimana agar pilihan Kades menang. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.